Solehah. Di sini kami dari kelas 10B akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Keterkaitan Konsep Manusia Hidup dalam Ruang dan Waktu Praaksara sampai Prasejarah. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Prasejarah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di saat catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Tidak jauh berbeda dengan istilah praaksara yang berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa prasejarah adalah praaksara disebut juga dengan masa nirlelika. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. 1. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sesudah masa manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa aksara atau masa sejarah. Mengenai istilah, terdapat pendapat bahwa istilah praaksara sebenarnya lebih tepat karena praaksara berarti sebelum ada tulisan. Berbeda dengan prasejarah yang berarti belum ada sejarah. Meski manusia belum mengenal tulisan, tidak berarti manusia tidak memiliki sejarah dan kebudayaan. Seperti diungkapkan Pauline Franklin, zaman prasejarah dapat dikatakan permulaan terbentuknya alam semesta. Namun, umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di saat kehidupan manusia di bumi yang belum mengenal tulisan. 2. Batas antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya masa prasejarah atau dimulainya zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia tidak sama tergantung dari peradaban masa tersebut. Contohnya, bangsa Mesir sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakat sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Berbeda dengan zaman prasejarah, di Indonesia diperkirakan berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti berbentuk lipa yang ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, baru memasuki era sejarah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kehidupan manusia pada zaman praaksara? 2. Bagaimana kehidupan manusia pada zaman prasejarah? 3. Kapan berakhirnya zaman praaksara dan zaman prasejarah? Tujuan makalah. Tujuan umum tentang pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui kehidupan pada zaman praaksara, untuk mengetahui kehidupan manusia pada zaman prasejarah, untuk mengetahui berakhirnya zaman praaksara dan prasejarah. Kegunaan makalah. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan tentang media pembelajaran, keterkaitan konsep manusia dalam ruang dan waktu, praaksara sampai prasejarah. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai wahana penambah pengetahuan tentang keterkaitan konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu, praaksara sampai sejarah. Membaca atau guru sebagai media pembelajaran sejarah. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Tatiana dan Fadila. Ada buku nak. Buku ni kena orang ah. Iya, wes kena boleh. Jadi kita kita di sekolah. Bab 2. Pembahasan. Bagaimana kehidupan manusia pada zaman praaksara? Kehidupan zaman praaksara adalah kehidupan pada masa di mana catatan sejarah tertulis belum ada. Masa praaksara disebut juga masa prasejarah atau nirleka. Masa praaksara adalah zaman sebelum ditemukan tulisan atau zaman sebelum mengenal tulisan. Manusia pada zaman praaksara antara lain Australopithecus, Pithecanthropus erectus, dan Homo sapiens. Kehidupan masyarakat praaksara dibagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, 2. Masa bercocok tanam, 3. Masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba pada masa ini selalu berpindah-pindah atau memaden karena tidak punya tempat tinggal tetap untuk mencari tempat-tempat yang menyediakan banyak bahan makanan. Manusia purba mengumpulkan makanan yang tersedia di alam tanpa mengolah atau menanam lebih dulu.
Alat-alat yang digunakan pada masa ini antara lain kapas berimba atau meremas kayu, menguliti binatang dan memecah tulang. Yang kedua, kapak genggam untuk menggali umbi dan memotong hewan buruan. Yang ketiga, alat serpi digunakan sebagai pisau. Manusia praksara menghidupkan api untuk memasak dan penerangan pada malam hari. Pembuatan api dengan cara menggosokkan dua kain batu yang mengandung unsur besi, maka akan timbul percikan api untuk membakar lumut atau rumput kering. Selanjutnya saya serahkan kepada Fiati Soleha. Dalam kehidupan sosial, manusia praksara hidup dalam kelompok dan membekali diri untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidup dengan cara pembukaan lahan di hutan untuk dijadikan ladang. Pada masa ini, manusia praksara mulai hidup menetap di suatu tempat tinggal secara berkelompok. Tetapi kehidupan berburu dan membutuhkan makanan tidak sedikit. Masa ini sangat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat karena terdapat beberapa penemuan baru seperti penguasaan sumber-sumber alam, memelihara kehidupan dan lingkungan. Alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam berasal dari batu yang telah diputuskan. Antara lain, mata panah untuk berburu, barang pecah benda dari tanah liat atau kerabak, beliung persegi untuk menebang kayu dan mencakul, bapak lonjong untuk mengolah tanah. Masa perundagian. Pada masa ini, manusia sudah mengenal teknologi sederhana dan pembagian kerja. Jadi kehidupan pada masa perundagian, manusia purba sudah menemukan biji-biji logam dan menggunakan logam. Sehingga berbagai peralatan mulai dibuat dari logam. Pertukaran dan pengecoran logam seperti peluru, tembaga dan besi untuk membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski sudah ada alat-alat dari logam, tetapi manusia purba pada masa ini masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Akan tetapi penggunaan bahan logam tidak tersebar luas sebagaimana penggunaan bahan batu karena persediaan logam masih terbatas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Madinah. Kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Kehidupan suatu masyarakat dari masa ke masa lalu berkembang dan mengalami perubahan. Begitu pula dengan corak kehidupan manusia zaman prasejarah. Pada awalnya, masyarakat praaksara hidup secara berpindah-pindah dengan memanfaatkan alat-alat primitif yang masih sangat sederhana. Kemudian mereka berubah menjadi semi nomaden dan berubah lagi menjadi menetap di suatu tempat. Berdasarkan corak kehidupannya, zaman praaksara dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan meramu, corak kehidupan manusia purba yang paling sederhana yaitu pada masa berburu dan meramu. Pada periode awal munculnya peradaban manusia ini, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bahan yang disediakan alam masih sangat terbatas. Umumnya peralatan yang digunakan terbuat dari batu, kayu, atau tulang yang masih sederhana. Masa berburu dan meramu dibagi menjadi 2, yaitu masa berburu meramu tingkat awal dan masa meramu dan tingkat lanjut. Sejarah dan perkembangannya, masa berburu dan meramu tingkat awal corak kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat awal adalah nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka terus berpindah mencari daerah baru yang melimpah sumber daya alamnya. Sebab sumber utama kehidupan mereka bergantung pada ketersediaan alam. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal diperkirakan satu periode dengan zaman Paleolitikum. Kehidupan ekonomi masyarakat berburu dan meramu tingkat awal sebelumnya dari mencari dan mengumpulkan makanan. Makanan yang dikumpulkan berupa umbi-umbian, buah-buahan, keladi, dan daun-daunan. Bahan makanan yang mereka dapat langsung dimakan alias tidak dimasak, karena masyarakatnya belum mengenal api atau mengolah makanan. Pola hunian manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal mempunyai 2 ciri khas, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti ini dapat ditemui di situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Kehidupan sosial manusia pada periode ini hidup secara berkelompok
di mana suatu orang akan bertugas sebagai pemimpinnya. Pemimpin kelompok inilah yang akan membantu anggota lainnya untuk berpindah tempat. Selain itu, anggota kelompok laki-laki bertugas memburu hewan, sementara perempuan bertugas mengumpulkan makanan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Alfiatus. D. Peralatan yang digunakan pada periode ini. Sudah terdapat teknik pembuatan alat, tetapi masih sangat sederhana dan kasar. Peralatan dari batu yang dihasilkan biasanya berupa kapak berimbas dan alat-alat servis. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut corak kehidupan manusia Masa berburu dan meramu tingkat lanjut corak kehidupan manusia praksara pada periode ini setingkat lebih tinggi daripada masyarakat berburu. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut corak kehidupan manusia praksara pada periode ini setingkat lebih tinggi daripada masyarakat berburu dan meramu tingkat awal. Hal ini terlihat dari teknik pembuatan alat, tempat tinggal, ataupun kesenian. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan satu periode dengan zaman Mesolitikum peninggalan. Berakhirnya zaman praksara dan zaman prasejarah. Berakhirnya zaman prasejarah dan ditandai dengan dikenalnya sistem tulis-menulis atau aksara. Zaman praksara atau prasejarah adalah bagian terawal dalam sejarah manusia. Masa ini diawali dengan munculnya manusia yang ditandai dengan peninggalan-peninggalan seperti fosil dan peralatan batu. Zaman ini berlangsung sangat lama dan berakhir ketika manusia menciptakan sistem tulis-menulis. Waktu berakhirnya masa ini berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ini karena setiap peradaban memiliki waktu yang berbeda dan penciptaan atau adopsi sistem tulis-menulis. Mesopotamia dan lembah Sungai Nil adalah wilayah yang paling awal mengakhiri masa prasejarah. Dengan penemuan tulisan kuniform di Sumeria dan tulisan hieroglif di Mesir kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Ini kemudian disusul oleh peradaban Cina kuno di lembah Sungai Kuning dan peradaban Maya di Amerika Tengah. Di Indonesia, masa prasejarah dimulai sekitar 1 juta tahun yang lalu ini ditandai dengan fosil peninggalan Homo erectus yang ditemukan di daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Fosil ini ditemukan oleh ilmuwan Belanda Dubois di Sangiran pada tahun 1891. Kemudian masa prasejarah di Indonesia berakhir dengan munculnya prasasti di masa kerajaan Hindu-Buddha seperti Prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, dan prasasti kedudukan Bukit di Sumatera Utara. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa yang berasal dari India. Menyebarnya ajaran Hindu dan Buddha disertai dengan penyebaran budaya India termasuk sistem tulis-menulis. Berikan kepada awal lunasi. Penutup. Kesimpulan. Masa praksara atau bisa disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia seperti kita bisa. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa praksara adalah manusia purba. Pada masa ini kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk hominini mulai bermanfaat perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Oleh karena itu prasejarah juga disebut zaman praaksara atau zaman Merdeka. Saran dalam penyusun makalah ini kami menyadari bahwa yang kami tulis masih banyak kesalahan baik dari isi materi dan cara penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangunkan kesempurnaan makalah ini sehingga makalah ini dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi pembacanya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.